Pengertian diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial merupakan pembedaan anggota masyarakat secara horizontal. Artinya, pembedaan ini masih memiliki derajat atau tingkatan yang sama. Contohnya, pembedaan masyarakat yang didasarkan pada ras, etnis, suku bangsa, agama, pekerjaan, dan jenis kelamin. Tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah di antara satu dengan lainnya. Menurut Suejana Suekanto, hal ini merupakan bentuk dari variasi pekerjaan, paratis, dan kekuasaan kelompok dalam masyarakat. Artinya, diferensiasi itu bisa menunjukkan keragaman yang dimiliki suatu bangsa. Contohnya, di Indonesia ada banyak keragaman yang sangat banyak dan bisa menjadi potensi dalam pembangunan, baik dari suku adat, istiadat, bahasa, budaya, agama, dan lain sebagainya. Sampai sini, kita ketahui bahwa konsep ini lebih diartikan sebagai keberagaman yang bersifat horizontal, bukan sebagai pembeda kelas yang bersifat vertikal. Ciri-ciri diferensiasi sosial terbagi atas 3. Yang pertama, ciri fisik, yang kedua, ciri sosial, dan yang ketiga, ciri budaya. Ciri-ciri fisik berhubungan dengan sifat yang dibawa oleh ras, seperti bentuk dan warna rambut, postur tubuh, warna mata, dan lain sebagainya. Ciri-ciri sosial ialah ciri yang berkaitan dengan fungsi individu dalam bermasyarakat. Kita semua pasti tahu bahwa sikap individu dalam bermasyarakat memiliki tugas yang berbeda berkaitan dengan profesi, pekerjaan, atau mata pencarian. Yang ketiga, ciri-ciri budaya berhubungan dengan adat istiadat maupun kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat. Di Indonesia, ada banyak sistem budaya yang menjadi ciri khas masing-masing, seperti yang terdapat pada masyarakat Jawa, Bali, Sunda, Madura, Batak, Dayak, dan ciri lainnya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang bentuk-bentuk diferensiasi sosial. Berbagai bentuk diferensiasi sosial dalam masyarakat berdasarkan perbedaan ras, agama, jenis kelamin, profesi, klan, dan suku bangsa. Pada intinya, hal-hal yang terdapat dalam diferensiasi tersebut itu tidak terdapat tingkatan-tingkatan. Namun, yang membedakan satu individu dengan individu yang lainnya adalah sesuatu yang biasanya ia bawa sejak lahir. Contohnya saja seperti suku Sunda dan suku Batak, mereka memiliki kelebihan masing-masing. Jadi seseorang tidak bisa menganggap suku bangsanya lebih baik atau lebih bagus karena itu akan menimbulkan etnosentrisme dalam masyarakat. Contoh bentuk diferensiasi sosial. 1 adalah ras. Ras adalah kategori individu yang secara turun-temurun memiliki ciri fisik dan biologis tertentu. Contohnya seperti di lingkungan tempat tinggal Anissa di Perum Valencia N19 terdapat beberapa ras yang memiliki golongan berbeda seperti memiliki kulit hitam, ada yang memiliki kulit putih, berrambut gelombang, berambut keriting, dan lain sebagainya. Kedua adalah etnis atau suku bangsa, merupakan golongan sosial yang dibedakan dari golongan sosial yang lain karena mempunyai ciri yang mendasar, umum, berkaitan dengan asal-usul dan tempat asal serta kebudayaan. Contohnya seperti di daerah Provinsi Jambi itu terdapat beberapa suku seperti suku Jawa, suku Bugis, suku Melayu, dan lain sebagainya. Tetapi mereka tetap bisa akur satu sama lain walaupun banyak perbedaan. Ketiga, klan. Klan adalah suatu kelompok kekerabatan yang terdapat dalam masyarakat dengan menarik garis keturunan secara unilateral. Contohnya seperti dua orang mahasiswi Universitas Jambi, yaitu Winda dan Putrianzi, merupakan keturunan Padang Minangkabau mengikuti aliran ibu. Sedangkan Maulia T dan Putri Santa, keturunan Batak yang mengikuti aliran ayah. Kemudian yang keempat, agama. Agama merupakan suatu kepercayaan yang dianut oleh suatu masyarakat dan bersifat suatu keyakinan yang kuat. Contohnya, seperti di lingkungan sekitar Universitas Jambi, banyak mahasiswa ataupun mahasiswi, dosen yang memiliki perbedaan agama atau keyakinan. Namun, hal tersebut tidak membuat suatu pertentangan untuk terjadinya suatu konflik atau masalah.
5. Gender. Gender merupakan perbedaan jenis kelamin antara wanita dan pria. Orang terdahulu sering mengatakan, untuk apa wanita sekolah tinggi? Ujung-ujungnya juga nanti bakal di dapur kerjaannya. Anggapan tersebut sekarang sudah berubah. Hal ini dapat dibuktikan dari adanya kemajuan globalisasi yang mana membuat wanita dapat ikut berperan dalam pembangunan ekonomi di suatu negara. Kemudian yang terakhir, yang keenam, itu merupakan profesi atau pekerjaan. Profesi atau pekerjaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan manusia sebagai sumber penghasilan atau mata pencariannya. Profesi biasanya berkaitan dengan suatu keterampilan khusus. Misalkan guru memerlukan keterampilan khusus seperti pandai berbicara, suka membimbing, dan lain sebagainya. Berdasarkan perbedaan profesi, kita mengenal kelompok masyarakat berprofesi seperti guru, dokter, pedagang, buruh tani, pegawai negeri, tentara, dan lain sebagainya. Perbedaan profesi biasanya juga akan berpengaruh pada perilaku sosialnya. Contohnya seperti perilaku guru akan berbeda dengan seorang dokter ketika keduanya melakukan pekerjaannya. Untuk jenisnya, 1. Diferensi tingkatan yang terjadi pada penyaluran barang atau jasa di suatu daerah. 2. Diferensi fungsional yang terjadi di suatu lembaga sosial. 3. Diferensi adat yang dapat dilihat pada aturan atau norma yang mengikat di suatu masyarakat adat tersebut. Dampak dari diferensiasi sosial. 1. Relativitas budaya atau yang disebut dengan kenisbaan budaya adalah memiliki perbedaan ciri khas masing-masing di setiap kebudayaan. Contoh, kebudayaan Dayak yang dapat dilihat dari sudut pandang masyarakat Dayak tersebut. 2. Diskriminasi adalah suatu perbedaan yang dengan sengaja diadakan untuk membeda-bedakan dengan orang lain. 3. Primordialisme yang berasal dari bahasa Latin primus yang artinya pertama dan ordini artinya ikatan. Primordialisme berarti ikatan yang ada di dalam diri seseorang yang sudah ada sejak dilahirkan di suku, ras, klan, atau agama. 4. Etnosentrisme disebut juga dengan fanatisme suku bangsa. Etnosentrisme adalah sikap menilai suatu kebudayaan milik masyarakat lain dengan menggunakan ukuran penilaian yang berlaku di masyarakatnya sendiri. Politik aliran atau sektarian muncul karena sebuah paham atau ideologi yang menjadi pengikat sebuah organisasi di masyarakat untuk berdiri dan muncul di lingkungan masyarakat. Konsolidasi yang berasal dari kata consolidation yang berarti pengukuhan. Konsolidasi adalah tindakan yang bertujuan untuk memperkuat, menyatukan, dan mempersatukan hubungan suatu kelompok.